Selamat datang di video ini. Satelit yang berbicara satu sama lain dengan laser mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah, namun kini menjadi kenyataan berkat peluncuran satelit uji konstelasi berlian laser yang inovatif di Tiongkok baru-baru ini. Misi ini dirancang untuk mendefinisikan kembali cara kerja komunikasi ruang angkasa, dengan menghilangkan ketergantungan lama pada stasiun berbasis bumi dan mendukung hubungan laser berkecepatan tinggi antar satelit. Mengapa ini penting? Teknologi ini dapat merevolusi konektivitas internet global, meningkatkan operasi ruang angkasa, dan memperkuat posisi Tiongkok sebagai kekuatan utama dalam eksplorasi ruang angkasa. Dalam video ini, kita akan mengungkap teknologi terdepan di balik misi ini, mengapa ini disebut sebagai game changer, dan bagaimana hal ini dapat membentuk kembali masa depan komunikasi global. Kisahnya dimulai dengan roket Long March 2D yang lepas landas dari pusat peluncuran satelit Jiuquan pada tanggal 12 Desember 2024. Di atas roket tersebut terdapat 5 satelit yang membentuk apa yang disebut oleh Tiongkok sebagai konstelasi berlian laser. Sistem pengujian satelit ini diluncurkan ke dalam 3 orbit berbeda, masing-masing dirancang untuk menguji dan memvalidasi kemampuan revolusioner komunikasi laser antar satelit. Apa itu komunikasi laser antar satelit? Komunikasi laser memungkinkan satelit untuk terhubung langsung satu sama lain melalui sinar laser yang sangat terfokus. Teknologi ini memungkinkan mereka berbagi informasi dengan kecepatan luar biasa tanpa bergantung pada stasiun bumi tradisional. Ini bukanlah kemajuan biasa, melainkan lompatan strategis yang mengatasi salah satu tantangan terbesar dalam komunikasi ruang angkasa, keterbatasan cakupan global. Untuk memberikan perspektif, satelit biasanya bergantung pada stasiun bumi untuk menyampaikan informasi. Namun, stasiun bumi mahal untuk dibangun dan dipelihara serta terbatas secara geografis, sehingga masih terdapat wilayah yang luas tidak terjangkau. Dengan mengembangkan jalur komunikasi laser, satelit dapat mengatasi hambatan ini dan menciptakan jaringan orbital yang sangat saling terhubung. Tujuan utama misi. Tujuan utama Tiongkok dengan misi ini adalah untuk menguji kemampuan teknologi tersebut sebagai persiapan untuk proyek konstelasi mega, seperti konstelasi Gawang. Jaringan satelit besar ini bertujuan menyediakan jangkauan internet global dan layanan komunikasi tingkat lanjut. Tes konstelasi berlian laser pada dasarnya meletakkan dasar bagi proyek-proyek ambisius ini. Namun, ini bukan hanya soal konektivitas internet. Dengan membuktikan kelayakan hubungan komunikasi laser, Tiongkok dapat meningkatkan kesadaran situasional antariksa, mempercepat transmisi data, memperkuat keamanan nasional. Misi ini bukan sekadar membangun satelit yang lebih baik, tetapi juga menciptakan ruang angkasa yang lebih cerdas, cepat, dan mandiri. Teknologi di balik komunikasi laser. Jaringan komunikasi laser, yang juga dikenal sebagai komunikasi optik, mewakili perubahan besar dalam cara satelit berbagi informasi. Berbeda dengan sistem frekuensi radio konvensional, laser menggunakan berkas cahaya yang sangat terfokus untuk mengirimkan data melintasi jarak yang jauh dengan presisi dan kecepatan luar biasa. Setiap satelit dalam konstelasi ini dilengkapi dengan pemancar dan penerima laser tingkat lanjut. Sistem ini diselaraskan dengan presisi yang luar biasa untuk membangun koneksi yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan data dengan kecepatan jauh melebihi apa yang dapat dicapai oleh gelombang radio. Dalam konteks ini, tautan laser menawarkan bandwidth hingga 1000 kali lebih tinggi dibandingkan frekuensi radio. Ini memungkinkan transmisi data dalam jumlah besar secara real-time. Efisiensi ini sangat penting untuk aplikasi seperti jaringan internet global, pemantauan iklim, eksplorasi ruang angkasa. Dengan teknologi ini, Tiongkok telah menunjukkan lompatan teknologi inovatif yang berpotensi membentuk masa depan komunikasi global. Salah satu manfaat menonjol dari komunikasi laser adalah latensi yang rendah. Berbeda dengan sistem tradisional yang bergantung pada stasiun bumi untuk menyampaikan data, komunikasi laser memungkinkan hubungan langsung antar satelit. Artinya, data tidak lagi harus berpindah ke bumi dan kembali lagi, sehingga mengurangi penundaan secara signifikan. Misalnya, dalam jaringan satelit yang dirancang untuk menyediakan navigasi waktu nyata atau pengawasan, bahkan penundaan milidetik pun dapat membuat perbedaan besar.
Keamanan juga menjadi aspek penting yang menjadikan komunikasi laser sebagai teknologi game changer. Sinar laser sangat terarah dan jauh lebih sulit dicegat dibandingkan dengan gelombang radio, menjadikannya ideal untuk transmisi data yang aman. Ini membawa implikasi besar bagi kebutuhan militer dan pemerintahan sensitif yang memprioritaskan keamanan komunikasi. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Latar belakang dan pengembangan teknologi. Pengujian yang dilakukan Tiongkok ini tidak muncul secara tiba-tiba. Keberhasilan ini didasarkan pada pencapaian sebelumnya, seperti demonstrasi Changwang pada tahun 2023, di mana tautan laser antariksa ke darat berhasil diuji. Sekarang, dengan misi konstelasi berlian laser, fokus telah beralih ke komunikasi antar satelit, yang menjadi langkah berikutnya dalam pengembangan jaringan orbital otonom berkecepatan tinggi. Ini bukan sekadar peningkatan teknologi, melainkan perubahan paradigma dalam cara kita berpikir tentang komunikasi ruang angkasa. Teknologi ini menjanjikan konektivitas yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih efisien. Implikasi strategis dalam perlombaan luar angkasa. Uji konstelasi berlian laser di Tiongkok tidak hanya menunjukkan kemajuan teknologi yang canggih, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam perlombaan luar angkasa global yang semakin intensif. Dengan keberhasilan hubungan laser antar satelit, Tiongkok memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam pengembangan jaringan satelit otonom. Kemampuan ini membawa implikasi besar di berbagai bidang, termasuk geopolitik. Teknologi ini meningkatkan keunggulan Tiongkok dan kemandiriannya dalam operasi luar angkasa. Otonomi orbital, saat ini, banyak sistem satelit masih bergantung pada jaringan stasiun bumi yang mahal dan terbatas secara geografis. Dengan mengurangi ketergantungan ini, Tiongkok meningkatkan resiliensi sistem orbitalnya, sehingga tidak mudah terganggu baik secara teknis maupun geopolitik. Potensi penerapan komersial. Selain manfaat strategis, potensi penerapan komersial dari teknologi ini juga sangat signifikan. Konstelasi berlian laser berfungsi sebagai pendahulu dari proyek konstelasi Guang, jaringan satelit mega ambisius milik Tiongkok. Proyek ini bertujuan untuk menghadirkan internet broadband global yang bersaing dengan sistem seperti Starlink milik SpaceX. Dengan memanfaatkan komunikasi laser, konstelasi Guang dapat menyediakan layanan internet yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih andal. Teknologi ini membuka jalan bagi masa depan konektivitas global yang lebih canggih, memperkuat posisi Tiongkok sebagai pemimpin dalam industri ruang angkasa dan teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi laser juga membuka peluang besar di wilayah terpencil di mana infrastruktur internet tradisional tidak tersedia. Hal ini berpotensi mengubah konektivitas bagi populasi yang kurang terlayani di seluruh dunia. Di panggung internasional, perkembangan ini turut meningkatkan persaingan dalam teknologi satelit, terutama dengan perusahaan swasta Amerika seperti SpaceX serta negara-negara lain yang berinvestasi dalam konstelasi satelit. Kemajuan teknologi, seperti satelit-satelit Tiongkok yang terhubung melalui laser, mendorong batas-batas inovasi dan menciptakan keseimbangan antara kolaborasi dan persaingan global. Ini adalah perlombaan bagi negara-negara untuk berinovasi dan mendominasi infrastruktur ruang angkasa generasi berikutnya. Secara strategis, teknologi ini juga memperkuat kesadaran situasional ruang angkasa Tiongkok. Dengan satelit penghubung laser, Tiongkok dapat memantau dan mengelola aset orbitnya dengan lebih efektif, memastikan aliran data yang lebih baik dan koordinasi yang optimal. Kemampuan ini memiliki implikasi luas terhadap tanggap bencana keamanan nasional, penelitian ilmiah. Keberhasilan uji konstelasi laser berlian adalah sinyal yang jelas bahwa Tiongkok tidak sekadar berpartisipasi dalam perlombaan antariksa global, tetapi juga secara aktif membentuk masa depannya. Dengan kemajuan-kemajuan ini, keseimbangan kekuatan global dalam ruang angkasa sedang bergeser, menyiapkan panggung bagi era transformatif dalam komunikasi dan eksplorasi luar angkasa. Ketika kita memandang ke arah bintang, jelas bahwa uji konstelasi laser berlian bukan sekadar peluncuran satelit biasa. Ini adalah langkah berani menuju masa depan di mana satelit berkomunikasi dengan kecepatan cahaya,
membentuk ulang cara kita berbagi informasi di seluruh dunia. Misi ini menyoroti potensi luar biasa dari komunikasi laser, mulai dari meningkatkan kecepatan internet global, memperkuat keamanan nasional, hingga membuka perbatasan baru dalam jaringan satelit. Pencapaian Tiongkok ini menggarisbawahi pentingnya inovasi dalam industri antariksa dan menjadi pengingat bahwa perlombaan untuk supremasi teknologi masih jauh dari selesai. Baik itu melalui akses broadband global, peningkatan kesadaran situasional ruang angkasa, atau pengembangan jaringan satelit generasi berikutnya, kemungkinannya tidak terbatas. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.